Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Semadalu. Semadalu malam hari ini kembali hadir untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Sebelum kita mulai kisah Semadalu malam hari ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, berikan like-nya, tuliskan komentarmu, nyalakan lonceng notifikasi, dan share di sosial mediamu agar lebih banyak yang mendengarkan podcast ini. Malam hari ini Semadalu akan berkisah tentang pengalaman-pengalaman menyeramkan yang terjadi di sebuah rumah yang berlokasi di area salah satu keraton di Cirebon, di mana rumah itu adalah rumah yang saya tinggali hingga saat ini. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh keluarga saya sendiri di rumah yang sudah saya tinggali kurang lebih selama 20 tahun terakhir. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan bagaimana bentuk dari rumah yang saya tinggali saat ini. Rumah ini berada di jalan yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar juga, berbatasan langsung dengan sebuah gedung pasar yang lumayan besar di kota Cirebon. Bentuk rumahnya tidak terlalu lebar, tapi memanjang ke belakang. Rumah ini memiliki sebuah teras kecil. Ketika memasuki pintu, kita akan menemui ruang tamu yang terhubung langsung dengan ruang keluarga atau ruang TV. Kemudian akan ada sebuah lorong kecil yang berbatasan dengan kamar utama, di mana lorong itu akan membawa kita ke bagian belakang rumah, yaitu dapur, ruang makan, dan kamar belakang serta kamar mandi yang berada di ujung belakang rumah. Persis di ujung lorong kecil tadi, kita juga akan menemukan tempat mencuci dan sebuah tangga yang membawa kita ke lantai 2. Tapi mungkin lebih tepat disebut dengan mezanin, karena dari area dapur kita dapat melihat langsung ke area lantai 2 yang terbuka. Di lantai 2, persis di depan tangga, kita dapat melihat sebuah jendela yang sangat besar dengan tralis besi yang menunjukkan pemandangan atap area depan rumah tersebut dan juga gedung lantai 2 pasar yang ada di depan rumah. Dan di lantai 2 sendiri terdapat 4 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi, serta sedikit area untuk menyetrika pakaian. Kamar paling besar berbatasan langsung dengan kamar mandi, dan 3 kamar lainnya berdiri berjajar, persis berseberangan dengan tangga, dan di ujung kamar sebelah kiri terdapat juga sebuah balkon kecil yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian. Sejak dulu rumah ini memang ditinggali oleh banyak orang, sehingga tidak ada nuansa menyeramkan atau menakutkan sama sekali. Tapi memang beberapa kejadian aneh dialami oleh para penghuni rumah. Hingga saat ini ada kurang lebih 7 orang yang menempati rumah tersebut. Dan pengalaman pertama yang akan saya ceritakan malam hari ini dialami oleh ibu saya. Saat itu ibu saya menempati kamar di lantai 2, di kamar paling besar yang berhadapan langsung dengan kamar mandi. Saat itu ibu saya sedang kedatangan teman dan mereka asik mengobrol di dalam kamar sampai menjelang maghrib. Hingga kemudian azan maghrib juga terdengar dari masjid yang berada dekat dengan rumah. Saat itu teman mama memutuskan untuk melaksanakan ibadah sholat bergantian dengan mama.
dan mereka berniat untuk mengambil wudhu persis di kamar mandi yang terdapat di seberang kamar. Saat itu tidak ada perasaan takut atau hal-hal ganjil yang terasa sama sekali. Tapi secara tiba-tiba, ketika mereka hendak keluar dari kamar, mereka melihat ada sekelebat bayangan tanpa suara. Dan bayangan ini berwarna hitam yang bergerak dengan cepat dari arah tangga menuju ke arah balkon. Bayangan itu bergerak cepat, dan persis pada saat itu, ibu saya dan temannya sama-sama melihat bayangan itu. Seketika mereka berpandangan, sama-sama tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka langsung beristighfar, dan teman mama langsung mengajak mama untuk kembali melanjutkan tujuan mereka untuk mengambil air wudhu dan segera menunaikan ibadah sholat. Tante saya sendiri mengalami hal yang berbeda. Kali ini, selepas maghrib, tante saya berniat untuk pergi ke kamarnya yang berada di lantai 2 juga, yaitu kamar paling tengah dari 3 kamar yang berderet di lantai tersebut. Ada hal aneh yang dilihatnya ketika ia sedang berjalan menuju kamarnya. Setelah menaiki tangga, ia melihat di kamar ibu saya, yaitu kamar paling besar di lantai itu yang kebetulan memang harus tante saya lewati untuk menuju kamarnya. Tante saya melihat pintunya terbuka, dan saat melirik ke dalam kamar, tante saya melihat ada sosok adik laki-laki saya yang sedang tiduran di sana. Terlihat santai di atas kasur dengan satu kaki terlipat ke atas. Sebenarnya itu sama sekali tidak aneh, karena adik laki-laki saya memang sering terlihat seperti itu, bersantai di kamar tersebut sambil mendengarkan musik atau mainkan handphonenya. Tante saya lalu melanjutkan aktivitasnya, dan ketika ia baru saja turun dari lantai 2 menuju ke area ruang tamu, saat itulah ia melihat bahwa adik laki-laki saya baru saja memasuki pagar dengan motornya dan baru saja pulang ke rumah. Karena sangat penasaran, tante saya akhirnya kembali mengecek kamar di lantai 2 tersebut dan melihat bahwa pintunya memang terbuka, tapi tidak ada satu orang pun di dalam kamar. Saat itulah mulai muncul pertanyaan di kepala tante saya. Siapa sosok yang barusan tante saya lihat? Kalau rencang-rencang sempat mendengarkan Semadalu episode Kebon Jimat, kamar di mana tante saya melihat sosok yang menyerupai adik saya yang sedang berbaring di kasur itu adalah kamar yang sama di mana anak perempuannya, Dita, melihat sosok perempuan berambut panjang yang melayang menyeramkan sambil mengacungkan gunting. Ada juga kisah lain yang dialami oleh Dita di rumah tersebut. Sekitar tahun 2018, Dita akhirnya menempati kamar tengah yang dulu ditempati oleh ibunya yang berada di lantai 2. Saat itu sekitar pukul 11 malam. Dita sedang asik mendengarkan musik di dalam kamarnya sambil menggunakan headset. Hingga akhirnya secara samar-samar Dita mendengar ada suara wanita yang menangis. Tangisannya terdengar sesenggukan. Awalnya Dita menyangka bahwa suara itu berasal dari musik yang sedang ia dengarkan. Tapi ketika ia mencabut headsetnya, ia masih bisa mendengar suara tangisan itu. Menurut Dita, suara tangisannya sangat lirih dan sangat sedih. Awalnya Dita berusaha mengacukannya. Ia berusaha menggunakan lagi headsetnya. Namun anehnya, suara tersebut justru terdengar lebih jelas dengan headset yang terpasang di telinganya. Dengan sengaja Dita menaikkan volume musiknya. Dan saat itulah akhirnya suara tangisan itu tidak lagi terdengar. Namun karena penasaran, Dita mencoba lagi mencabut headsetnya dan kembali ia mendengar suara tangisan itu. Cukup lama tangisan itu terdengar, sampai akhirnya Dita berusaha mengabaikannya dan menggunakan headsetnya lagi. Dan saat itulah berangsur-angsur suara itu menghilang dan tidak lagi terdengar. Satu kisah lainnya yang dialami langsung oleh om saya, ayahnya Dita, dan masih di tempat yang sama, yaitu di kamar Dita. Om saya termasuk penghuni rumah yang tidur cepat.
Biasanya sekitar pukul 8 atau 9 malam, om saya sudah tertidur. Dan malam hari itu, ia tidur di kamar tengah, di kamar Dita, sementara Dita sedang tidur di kamar lainnya. Saat itu, sekitar tengah malam, om saya terbangun karena merasa kegerahan. Ketika terbangun, om saya memperhatikan sekitarnya sambil memicingkan mata, karena memang kondisi kamar masih gelap, seperti pada saat ia tertidur tadi. Ia memang sengaja mematikan lampu kamarnya. Tapi samar-samar, dari bias cahaya lampu di depan kamar yang memang sengaja dibiarkan menyala, om saya melihat sesuatu yang ganjil di kamar itu. Ketika ia memperhatikan lemari kayu yang berada persis di samping pintu, ia melihat ada sesuatu yang bergerak di sana. Om saya dapat melihat ada gaun putih yang digunakan oleh sesosok perempuan berambut panjang yang duduk di atas lemari. Perempuan itu terlihat memainkan kakinya, atau dalam bahasa Cirebon biasa disebut uncang-uncang, atau menggerakkan kakinya yang berada di balik gaun putihnya itu. Om saya sempat tersentak, dan dalam kepanikannya dia membaca doa sambil terus memperhatikan sosok yang sedang duduk di atas lemari tersebut. Akhirnya perlahan-lahan sosok itu pun menghilang. Dan sampai sekarang, setiap kali Dita atau ibunya Dita ingin tidur di kamar itu, om saya akan selalu dengan bercanda mengingatkan untuk berhati-hati. Karena siapa tahu, selama mereka tidur, ada sosok lain yang memperhatikan dari atas lemari.